juga bahwa di forum pertemuan yang malam hari kemarin yang ada perayaan di IKN itu sudah disebutkan nama Aguan sebagai ya orang yang berada di depan untuk investasi 20 triliun itu. Dan itu adalah grup Artagraha, real. Ada Thohir lagi, ada kelompok Salim di situ, ada kelompok-kelompok yang lain yang mereka konsorsium di tempat itu. Jadi kalau kita baca teman-teman sekalian, Rempang, IKN, pasir laut, listrik. Ini adalah perpaduan yang demikian rupa, yang poin dasarnya adalah bagaimana negara dalam konteks ini rezim penguasa ingin menjadikan oligarki dan investor yang dimenangkan. Ini problem luar biasa yang ada di tengah-tengah kita. Nah, catatan saya begini. Pertanyaannya adalah apakah konflik-konflik ini akan berhenti? Tidak akan berhenti menurut saya. Kenapa? Karena ruang yang kemarin Pak Bahlil datang mengademkan suasana, ternyata masyarakat belum bisa terima. Karena itu wilayah mereka. Dan mereka mengatakan tidak ada relokasi. Bahasanya diganti dengan pergeseran itu ya. Tapi mereka juga tidak mau ada pergeseran. Ruang itu yang kemudian muncul. Nah, persoalannya begini. Isu ini sudah naik ke internasional sekarang. Dan kita tahu sekarang isu-isu terkait dengan apa tadi itu? Terkait dengan terkait dengan perampasan lahan ini kan muncul di permukaan. Di Gorontalo ya. Terus kemudian di beberapa tempat muncul sekarang ini. Lampung. Dan ini sangat banyak karena memang ada 1.000 sekian kasus menurut KPA itu terkait dengan agraria ini. 30.000 itu ATR ya Mas ya. Coba kita cek data yang lebih pas ya, yang pas apa. Tapi intinya ribuan kasus agraria ini. Mungkin dengan adanya Rempang ini orang bisa bangkit untuk melakukan perlawanan. Dan ini juga terjadi pada masyarakat adat tuh. Di Dayak juga ada, di hampir semua tempat demikian rupa. Karena biasanya polanya begitu. Konsesi diberikan sampai puluhan tahun, ya toh? Terus kemudian konsesi itu begitu mau dipakai, mungkin masyarakat sudah ada di situ dan sebagainya, akhirnya terjadilah perkelahian yang luar biasa. Yang saya khawatirkan itu begini. Saya khawatirkan, tambah lagi. Ini kan pertanyaan terhadap Shinji Group tadi meningkat ya. Bung Erwin, Dr. Erwin menyebutkan bahwa ini enggak besar-besar amat gitu kan. Yang di Gresik juga terbengkalai gitu. Dan catatan saya gini, di Gresik itu katanya tanahnya terlalu sempit sehingga dia butuh memindahkan ke Rempang. Pertanyaannya kan begini, berapa sih butuhnya kira-kira tanahnya itu? Ternyata menurut informasi yang berkembang itu nggak sampai 200-an hektar sebenarnya. Pertanyaannya, kok mau dikasih 2.300 hektar di mana itu? Rempang itu buat apa pertanyaannya? Ini yang menggelitik banyak orang. Dan ini kan bisa menimbulkan kemarahan orang lagi ya. Bisa menimbulkan kemarahan orang. Nah, kemudian yang menarik terkait dengan tenaga kerja ini. Tenaga kerja. Di catatan saya terkait dengan tenaga kerja ini, sebentar, ini juga penting untuk kita baca, teman-teman sekalian. Terkait dengan tenaga kerja ini, Shinji, kalau kita baca di laporan yang dia punya ya. Nah ini, oke. Rencana aset perusahaan itu kalau ditotal semuanya ya, itu sekitar 61 triliun ya. Sekitar 4,1 US dollar. 4,1 US dollar asetnya dia. Asetnya Shinji. Sementara dia sekarang ini mau investasi 11 US dollar. 11 miliar US dollar. Ini kan aneh kan? Wong dia nggak punya kok. Nggak punya. Dia hanya punya 4. Sekarang dia mau invest 11. Ini yang bikin orang juga bertanya-tanya tentang itu. 11 lebih itu. 11 lebih. 11,6. Oke, 11,6. Itu kalau tinggal dikalikan kalau kursnya 15.000 kan nanti kan. Penyerapan tenaga kerja yang disebut bisa mencapai 35.000 orang.
Ini patut dipertanyakan karena tenaga kerja Sinji Glass aja saat ini itu hanya 14.700. Ini mau buat baru jumlahnya berapa? 35.000. Jika memang benar dari mana asal tenaga kerja ini? Sebab sekali lagi yang sampaikan Dr. Erwin tadi, Cina biasanya akan membawa tenaga kerja kasar dari negaranya karena Tenke Project. Oke. Kan ini bisa menimbulkan kemarahan baru lagi di masyarakat kita ini. Saya khawatir tuh gini loh. Jangan sampai ini, saya juga bermohon Pak Jokowi ya. Saya sangat bermohon sekali Pak. Jangan sampai ini jadi kayak cipta kondisi. Jangan sampai ini jadi cipta kondisi. Karena kemarin saya membaca yang beberapa diskusi tentang intelijen gitu ya. Ini namanya kegiatan intelijen itu seharusnya tidak harus apa ya istilahnya tidak boleh ada sesuatu yang shock gitu loh. Ini kan shock loh. Terus kemudian kemana-mana. Kita khawatir ini cipta kondisi. Dengan apa nanti? Memunculkan isu kedaruratan. Isu kedaruratan yang ujungnya nanti tunda pemilu kah? Atau apakah? Mohon Pak, ini tidak dilakukan dengan pola seperti itu. Ya, 3 periode dan sebagainya. Ya mungkin penundaan pemilu lah. Yang ini yang kita sangat khawatirkan sekali. Dan jangan sampai terjadi. Mohon sekali sama terjadi. Walaupun kalau saya dibilang kalau gitu nggak usah demo teman-teman apa? Rempang. Ya nggak bisa juga itu hak mereka kan gitu. Mereka berhak untuk melakukan perlawanan. Mereka berhak untuk melakukan pernyataan sikap dan gagasan mereka gitu. Bahwa ini kalau ada peluang cipta kondisi saya sangat mohon sekali agar ini tidak terjadi. Agar ini tidak terjadi. Dan kita harus membaca ini sebagai sebuah kebaikan rakyat kita. Bahwa rakyat kita sedang menuntut hak-haknya. Itu poinnya. Nah, yang saya katakan yang terakhir, ini sangat penting sekali. Terkait dengan geopolitik. Yang perlu kita pahami sekarang bersama bahwa Selat Malaka sekali lagi adalah choke point yang sangat strategis. Dia berada antara Singapura dengan Kepri, Barelang, Batam, Rempang, Galang ya. Dan ini celah tersempit di Selat Malaka. Saat ini yang mendapat keuntungan besar dari celah sempit ini adalah Singapura, clear. Karena mereka pelabuhannya paling ramai, terus perdagangannya paling ramai, dan kita tahu bahwa Singapura tidak bisa dilepaskan dari negara satelit yang bernama negara satelitnya Amerika Serikat. Dan posisi Amerika Serikat sangat dekat dengan Singapura. Saat ini wilayah udara Selat Malaka itu siapa sih yang mengendalikan? Ternyata Singapura. Angkatan udaranya jauh lebih canggih, kekuatannya jauh luar biasa. Dan yang menarik adalah wilayah laut sampai dalam, konteks terkait dengan laut sampai dalam, sampai dia tahu apa yang terjadi di dasar laut, untuk wilayah Selat Malaka, itu yang menguasai adalah Amerika Serikat. Relatif Cina belum memiliki kendali yang kuat pada wilayah tersebut. Sedangkan posisi Selat Malaka dan Laut Cina Selatan itu penting sekali buat Cina. Dan kita perlu catat, per hari ini, investasi Cina di Indonesia itu udah nomor 2 terbesar di Indonesia. Nomor pertama, Amerika lewat sudah. Yang pertama Singapura tetap. Karena Singapura seperti yang katakan tadi, dia butuh kerentanan dengan pihak lain, dia harus berinvestasi ke tempat-tempat yang lain. Nah, relatif Cina belum memiliki kendali yang kuat pada wilayah tersebut. Sedangkan posisi Selat Malaka dan Laut Cina Selatan itu penting sekali buat Cina. Kenapa? Ini sekaligus menjadi titik lemahnya Cina. Cina itu negara manufakturing. Dia negara pabrikasi yang membutuhkan energi, pasokan energi. Nah, pasokan energi itu diambil dari wilayah lain. Dari mana itu? Dari Timur Tengah, rata-rata. Dan lewatnya mana? Selat Malaka. Sehingga kalau kendali Selat Malaka itu bermasalah, dia pasti akan mengalami problem pasokan energi. Oke. Dan kita perlu mencatat hari ini Cina sangat kekeh sekali untuk bicara tentang Laut Cina Selatan. Karena ternyata Laut Cina Selatan ini kaya migas. Dan kalau wilayah itu dalam kendali Cina, 40% dari kebutuhan minyak dan gas mereka sudah terpenuhi dengan baik di tempat itu. Oleh karena itu mereka sangat penting sekali untuk menguasai Laut Cina Selatan. Dengan apa yang mereka sebut Nine Dash Line.
9 garis putus-putus yang dimana itu bertentangan dengan semua negara yang lain. Ini yang terjadi hari ini. Rempang dengan investasi Xinji Group akan mendekatkan Cina pada celah sempit yang penting ini. Dan berpeluang meningkatkan pengaruh Cina di wilayah tersebut. Dan akan memperkuat kekuatan geopolitik Cina di wilayah terpanas di dunia ini. Isu Rempang ini menjadi naik sampai level internasional. Diduga ada desain di belakangnya. Ujungnya investasi Xinji Group akan dipindah ke Johor. Di mana kita tahu bahwa Johor ini Malaysia, wilayah yang paling dekat. Sementara Malaysia ini, catat teman-teman sekalian, sekarang Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim tentu punya kedekatan dengan Amerika Serikat. Ya. Dan tentu sambung dengan Singapura. Dengan kalau Xinji itu pindah ke Johor Baru, kendali ada di Amerika Serikat. Oleh karena itu, kasus Rempang ini harus diselesaikan tak sekedar konteks keadilan agraria, tetapi harus sampai konteks penguasaan geopolitik. Sehingga masyarakat Rempang, termasuk Indonesia dan tentu dunia, tak dikendalikan oleh Amerika Serikat maupun tak dikendalikan oleh Cina. Kita membutuhkan kekuatan geopolitik yang bisa membebaskan pengaruh dari kekuatan Amerika Serikat maupun kekuatan Cina. Jangan sampai negeri ini hanya dipimpin oleh mereka-mereka yang takut melawan Amerika dan takut melawan Cina. Hanya mengemis investasi kepada mereka, sementara rakyat harus didepak dari ruang hidup mereka. Jangan sampai ini terjadi. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan, apa yang terjadi hari ini dengan kasus Rempang ini, kita pahami ini pelanggaran luar biasa, ini perampasan tanah. Dan dalam pandangan Islam ini sebuah keharaman. Karena itu hak yang dimiliki secara sah dan secara syar'i itu hak milik mereka. Tanpa sertifikat pun itu hak milik mereka. Kalau ini sampai digusur, ini adalah sebuah kedzaliman, bahasa kasarnya adalah kejahatan. Satu, ini harus diselesaikan. Yang kedua, jangan berhenti di sini. Dan saya mohon teman-teman di Rempang jangan berhenti, jangan menyerah, terus melangkah. Dan yang kedua apa yang saya katakan, stop investasi asing, Bung Erwin ya. Karena investasi asing ini nggak ada korelasi sedikit pun dengan pertumbuhan ekonomi, dengan apa? Penyerapan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat, nggak ada hubungannya. Yang untung siapa tadi? Oligarki dan investor asing. Ini clear kalau kita baca dari konteks ini. Nah, tidak sekedar sampai di situ saja. Kita butuh kekuatan yang hebat, kekuatan yang mampu menandingi Amerika Serikat, menandingi Cina, sehingga benar-benar kita berdaulat secara